Tuhan ingin ketika kita menyiapkan umat yang layak menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, terjadi pemulihan keluarga. Bagian penting dari pemulihan keluarga apa? Hati bapak-bapak kembali kepada anaknya. Hati anak kembali kepada bapaknya. Sebuah relasi yang pulih. Karena apa? Seorang ayah kembali dipenuhi dengan hati Bapa Surgawi, sehingga dia bisa berperan sebagai ayah sebagaimana seharusnya. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada satu permasalahan yang sedang terjadi di tahun-tahun belakangan, semakin banyak sekali terjadi, walaupun sudah sekian generasi itu selalu jadi permasalahan, yaitu apa yang disebut dengan fatherless. Seseorang yang bertumbuh tanpa merasakan kehadiran seorang ayah oleh berbagai sebab. Punya ayah tapi sepertinya yatim piatu, seperti seorang yatim yang tidak ada kehadiran ayah. Ayahnya ada di rumah tetapi merasa seperti tidak punya ayah. Menurut penelitian, orang-orang yang mengalami ketidakhadiran ayahnya selama masa pertumbuhan, baik secara fisik maupun secara psikologis, dia akan bertumbuh sebagai pribadi yang mengalami kesulitan untuk mengerti arah hidupnya. Ada kekosongan di dalam batinnya. Yang muncul setelah itu ada kemarahan yang terpendam di hatinya dan merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Ketika anak bertumbuh tanpa kehadiran ayah seperti itu, ada kekosongan, ada kemarahan, ada perasaan kehilangan, ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, dan dia tidak mengalami pemulihan dalam Tuhan. Maka setelah dia bertumbuh menjadi dewasa, dia akan menjadi pribadi yang bermasalah. Anak-anak yang mengalami ketidakhadiran ayahnya seringkali menjadi malu, ada perasaan malu dalam dirinya, ada perasaan cemburu melihat orang lain, jadi ada perasaan selalu minder. Makanya perilaku untuk menutupi perasaan minder dan malu akhirnya berperilaku agresif. Anak-anak seperti ini akan berubah menjadi pemberontak-pemberontak. Tetapi ketika diberi tanggung jawab, biasanya coba berdalih dan menghindar tanggung jawab. Bisa kita bayangkan kalau orang mengalami ketiadaan kehadiran seorang ayah, mereka bertumbuh menjadi dewasa, mereka menikah, maka mereka juga akan tetap di dalam penjara pengalaman hidupnya ini. Dia akan menjadi orang tua yang sulit untuk berinisiatif. Orang tua kalau punya masalah cenderung dia menghindar, tidak bertanggung jawab. Kalau kita ketemu orang tua, orang dewasa yang cenderung kalau punya masalah tidak selesaikan masalahnya, cenderung menghindar tanggung jawab, takut berinisiatif. Salah satu akar masalahnya adalah ketiadaan kehadiran seorang bapa dalam hidupnya. Saudara-saudara, bagian penting dari pemulihan yang Tuhan Yesus lakukan adalah memulihkan hati Bapa dalam hati kehidupan orang-orang percaya. Teristimewa, orang-orang yang Tuhan percaya punya otoritas. Orang tua, pimpinan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang menolong orang lain mengenal Tuhan, itu bagian dari rencana Tuhan.
Kalau kita pelajari Alkitab, ada beberapa hal kaitannya dengan ini. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa orang yang di dalam Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Hubungan kita dengan Allah yang Maha Kudus itu seperti anak dan bapa. Ini sebuah bagian dari pemulihan, supaya kita mungkin masa pertumbuhan kita tidak terisi dengan kehadiran ayah dengan baik, tetapi melalui perjumpaan pribadi kita dengan Yesus Kristus, kita mengalami yang namanya hati Bapa di hati kita. Ruang kosong di hati kita terisi dengan kehadiran Bapa di surga. Kemudian kalau kita lihat pemulihan yang Tuhan lakukan, Tuhan ingin ketika kita menyiapkan umat yang layak menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, terjadi pemulihan keluarga. Bagian penting dari pemulihan keluarga apa? Hati bapak-bapak kembali kepada anaknya. Hati anak kembali kepada bapaknya. Sebuah relasi yang pulih. Karena apa? Seorang ayah kembali dipenuhi dengan hati Bapa surgawi, sehingga dia bisa berperan sebagai ayah sebagaimana seharusnya. Dan yang ketiga, yang Tuhan lakukan, yang sekarang akan kita lihat lebih jauh adalah di dalam kepemimpinan rohani, ketika Tuhan mempercayakan seorang hamba Tuhan melayani, ketika seseorang membimbing orang lain, ketika Tuhan mempercayakan kepada kita sebagai orang tua, anak-anak untuk dibesarkan. Ketika Tuhan percayakan kepada kita sebuah pekerjaan, sebuah usaha yang baik, sehingga kita dipercaya Tuhan untuk memimpin orang-orang menjadi anak buah kita. Di situ Tuhan ingin kita memimpinnya didorong oleh hati seorang bapak, bukan sebagai bos, sebagai orang yang menggunakan wewenang kepemimpinannya dengan semena-mena. Tetapi Tuhan ingin kepemimpinan orang percaya itu digerakkan, dimotivasi oleh hati Bapa. Tuhan ingin kita semua memiliki hati Bapa di dalam memperlakukan, memimpin, mengasuh anak-anak, membesarkan anak-anak, melayani orang lain, memimpin anak buah dalam pekerjaan. Tuhan ingin di hati kita dipenuhi dengan hatinya, hati Bapa. Mari kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Kalau kita pelajari Alkitab, salah satu kualitas luar biasa dari Paulus apa? Dia hatinya dipenuhi dengan hati Bapa. Ia memiliki hati Bapa di dalam memimpin orang lain. Kita baca 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 13. Tetapi sebelumnya kita lihat dulu 1 Tesalonika 2 ayat 11 dan 12. Di situ Paulus berkata begini, "Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya." Di situ Paulus menyatakan, aku ini melayanimu, aku hadir di tengah-tengah kamu seperti seorang bapa. Apakah Paulus bapa kandung mereka? Tidak. Dia sedang berbicara kepada jemaat Tesalonika. Berarti sebagai pemimpin rohani, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai penginjil, sebagai guru sekolah minggu, siapapun yang melayani Tuhan, itu mesti belajar dari Paulus. Aku seperti seorang bapa kepadamu. Di ayat sebelumnya dia berkata, aku seperti seorang ibu kepadamu. Nah, kita fokus kepada hati Bapa ini. Jadi Paulus tahu betul bahwa sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin rohani, maka pendekatan terbaik yang
perlu dia lakukan untuk melayani jemaat apa? Hati seorang bapa. Hati seorang bapa. Di pasal 3 ayat 1 sampai 13 itu penjelasan lebih rinci prakteknya seperti apa. Di ayat 11-12 Paulus buat sebuah statement, aku itu seperti seorang bapa yang menasihati kamu, yang memberi semangat kepadamu, yang mendesak kamu untuk hidup di jalan Tuhan. Tetapi di pasal 3 ayat 1 sampai 13 itu sesuatu yang lebih konkret lagi, bagaimana Paulus, orang yang memiliki hati bapa, memimpin jemaat Tesalonika. Walaupun sebenarnya Paulus bertemu dengan jemaat Tesalonika nggak terlalu lama, hanya beberapa minggu. Setelah itu di tempat yang berbeda dia menulis surat. Ini tulisan seorang bapa terhadap anak-anaknya. Kita bisa belajar dari Paulus, bagaimana Paulus memiliki hati bapa terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Kita baca 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ke 3 dulu. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Orang yang memiliki hati bapa, orang tua yang punya hati bapa, hamba Tuhan yang punya hati bapa, pemimpin di pekerjaan, di dunia kerja yang punya hati bapa, itu akan seperti Paulus yang menyiapkan orang-orang yang dipimpinnya, orang yang diasuh, orang yang dilayaninya untuk siap menghadapi masa sulit. Banyak orang tua hanya menyiapkan anaknya supaya sukses. Dan sukses pun selalu diukur punya jabatan tinggi, gajinya besar. Obsesi orang tua hanya pengen supaya anaknya kaya. Ini fatal, karena akhirnya akan melahirkan generasi yang justru lemah menghadapi kesulitan. Orang tua, pemimpin, hamba Tuhan, para pendeta penginjil, ketika dia punya hati bapa, dia akan menyiapkan orang-orang yang dipimpinnya untuk siap menghadapi masa yang sulit. Paulus begitu risau bahwa gimana ini jemaat Tesalonika, sebab Paulus hanya melayani beberapa minggu jemaat Tesalonika, tetapi jemaat ini responnya luar biasa, pertumbuhannya luar biasa, sehingga imannya, pengharapannya, kasihnya bertumbuh sangat baik sekali. Paulus sudah mengingatkan, berkata sebelumnya, suatu saat kamu akan mengalami situasi yang sulit dalam hidup ini. Lalu dia mendengar bahwa mereka sedang menghadapi itu. Sebagai orang yang punya hati bapa terhadap jemaat Tesalonika, dia segera buat keputusan, kalau begitu aku akan kirim Timotius untuk menguatkan hatimu, untuk kembali memperlengkapi kamu dengan kebenaran firman Tuhan. Karena mereka baru beberapa minggu saja diajar, jadi masih muda sekali sebagai orang Kristen. Dikirimlah Timotius untuk menguatkan hati jemaat, untuk kembali mengajarkan kebenaran-kebenaran supaya iman mereka menjadi teguh. Saudara-saudara, orang tua yang punya hati bapa, dia akan berkata kepada anaknya, "Nak, hidup ini tidak selalu mudah. Nak, hidup ini tidak selalu menyenangkan. Nak, hidup ini tidak selalu di puncak. Nak, hidup ini tidak selalu semuanya baik-baik saja.
Realita hidup itu suatu saat kita akan alami tantangan. Kita akan mengalami kesusahan. Kita akan alami situasi sulit. Dan orang tua yang punya hati Bapa di surga, dia akan menyiapkan anaknya supaya menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat ketika dia alami kegagalan, ketika dia alami kesulitan dalam hidup ini, ketika dia alami tekanan dalam hidupnya, ketika dia punya masalah dalam hidupnya, dia menjadi orang-orang yang tangguh, menjadi orang-orang yang punya prinsip hidup yang kuat. Jadi bukan sekedar memberi kesan palsu kepada anak-anak, kepada jemaat, kepada orang-orang yang dipimpinnya, bahwa hidup ini sepertinya menyenangkan dan enak selamanya. Tidak. Itu sebuah kepalsuan. Karena realita hidup ini ada waktunya kita menikmati hidup ini dengan sukacita. Ya, ada waktunya kita bisa ada di puncak, di atas. Ya, tetapi ada waktunya juga kita bisa gagal, kita bisa di bawah, kita alami kesulitan dan tidak berdaya alami untuk melewatinya. Menyiapkan anak menghadapi situasi yang sulit, itulah hati Bapa. Makanya sebagai orang Kristen, Bapa di surga tetap mengizinkan kita sebagai anak-anaknya alami penderitaan, alami kesulitan. Karena itu bagian dari membentuk karakter kita menjadi karakter yang unggul, yang memancarkan kemuliaan karakter Kristus. Bagian yang pertama ini sangat penting. Jadi orang tua, jadi pemimpin, jadi hamba Tuhan, jangan hanya bicara tentang hal yang manis-manis saja dalam hidup ini. Realita hidup ini tidak selalu semua berjalan baik, tidak selalu semua manis. Ada kalanya, ada yang pahit, ada kalanya, ada yang sulit untuk dijalani. Supaya orang-orang yang kita pimpin itu menjadi orang-orang yang tangguh di masa yang sulit. Lanjut ayat yang keempat dan 5. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dalam hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Paulus sebagai hamba Tuhan yang punya hati Bapa, dia mengkhawatirkan keadaan jemaat Tesalonika sanggup bertahan enggak melewati kesulitan itu. Makanya kembali dia berkata, aku kirimkan Timotius. Aku mengirimkan Timotius untuk menolong kamu, untuk menghibur, menguatkan kamu. Dari sini kita bisa belajar apa? Orang yang memiliki hati Bapa akan memastikan anak-anaknya selalu dalam keadaan aman. Keadaan terlindungi dengan baik. Para orang tua yang punya hatinya Bapa memastikan selalu anaknya dalam keadaan aman. Dia tidak akan terlantarkan anak-anaknya. Dia tidak akan kurang waktu untuk memperhatikan anaknya. Dia akan berusaha sedemikian rupa, akan memakai berbagai macam cara supaya anakku aman, anakku terlindungi. Hamba-hamba Tuhan yang melayani jemaat yang punya hati Bapa tidak hanya asal yang penting aku khotbah selesai, yang penting aku khotbah jemaat suka. Tidak. Yang dia lakukan apa? Ketika aku menyampaikan firman Tuhan, aku ingin jemaat ini
terlindungi dari ajaran-ajaran palsu, dari hal-hal yang salah dari dunia ini yang akan membelokkan iman mereka keluar dari jalan Tuhan. Jadi bukan sekedar khotbah, tetapi sebuah upaya untuk apa? Mengarahkan jemaat supaya jalan mereka aman. Demikian juga dalam doa-doanya para hamba Tuhan, merindukan, menginginkan supaya jemaat aman terlindungi, tidak tersesat oleh pengajaran-pengajaran palsu, apalagi akhir zaman ini. Begitu banyak pengajaran palsu. Ada banyak pengajaran yang akan menyimpangkan hidup kita dari kemurnian Injil seperti yang tertulis di Alkitab. Dilindungi sehingga anak-anaknya bertumbuh aman. Aman dari godaan, dari serangan, dari tekanan yang dari luar, tapi juga memberi rasa aman bagi anak-anaknya. Yohanes pernah menulis surat bahwa dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Kalau orang merasa dikasihi, dia tidak takut dihakimi. Nah, kalau di rumah, dalam satu keluarga, anak begitu takut dengan ayahnya, itu tidak menunjukkan ayahnya hebat. Itu menunjukkan ayahnya tidak memiliki hati Bapa. Kemungkinan ayahnya pendekatannya otoriter, keras, tidak menunjukkan kasihnya Tuhan. Walaupun dia berkata atas nama kasih. Kalau di dalam rumah tangga ada seseorang yang begitu ditakuti, keluarga itu pasti sakit. Karena dalam kasih tidak ada ketakutan. Ada rasa aman. Untuk ada di rumah itu rasa aman. Jadi Bapak Ibu, rumah tangga kita harus menjadi tempat teraman, di mana setiap anggota keluarga itu nyaman di rumah. Nah, kalau di keluarga kita menjadi tempat yang tidak nyaman, tidak aman, maka anggota keluarga pasti lebih memilih untuk di luar rumah daripada di dalam rumah. Milikilah hati Bapa. Kalau kita sebagai orang tua memiliki hati Bapa, anak-anak akan merasa aman dekat dengan kita. Anak-anak akan merasa nyaman untuk bercerita kepada kita, untuk ngobrol dengan kita. Kalau kita hamba Tuhan, pendeta penginjil, orang-orang yang melayani, guru sekolah minggu, kalau kita memiliki hati Bapa, orang yang kita layani merasa aman untuk dekat dengan kita, tidak takut. Milikilah hati Bapa. Buka hatimu untuk selalu dipenuhi hati Bapa. Memberi perlindungan sekaligus membuat hubungan menjadi sehat, menjadi indah. Lanjut ayat yang ke-6 sampai 9. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Saudara-saudara, orang yang memiliki hati Bapa selalu rindu untuk bertemu dengan anaknya.
orang tua yang memiliki hati Bapa rindu untuk ketemu bapaknya. Nah, kalau anak merasa aman, tadi kan sebelumnya kita sudah lihat hati Bapa itu memberi rasa aman. Aman dari luar, dari pengaruh luar yang buruk, atau merasa aman dari sisi relasi. Nah, dari sisi relasi ini, makanya hati Bapa kangen untuk bertemu dengan anaknya, anaknya juga kangen. Tetapi kalau hubungannya ini tidak diwarnai, karena misalnya orang tua tidak punya hati Bapa, dia nggak akan rindu dengan anaknya. Otomatis anaknya hubungannya kan merasa tidak nyaman dengan orang tuanya. Orang tuanya juga nggak kangen ketemu orang tuanya. Makanya pemulihan akhir zaman yang Tuhan lakukan apa? Hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Hati anak-anak kembali kepada bapaknya. Keduanya punya perasaan kangen. Jemaat Tesalonika kangen. Kapan? Rasul Paulus kembali mengunjungi mereka. Paulus mendengar kabar itu dari Timotius juga berkata, aku juga rindu untuk bertemu lagi denganmu. Ada perasaan kerinduan yang mendalam. Berarti itu sebuah hubungan yang baik. Ada hubungan yang baik, tapi tidak sekedar ketemu. Kadang-kadang kan orang itu hanya yang penting ketemu. Enggak kan? Paulus tidak hanya pengen ketemu. Kerinduan untuk ketemu itu apa? Kerinduannya apa? 8 dan 9 kita baca lagi. Sekarang kami hidup kembali asal kamu teguh berdiri di dalam Tuhan, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah? Yang dia rindukan apa? Yang dia rindukan, kalau ketemu aku tahu kondisimu seperti apa. Jadi bukan sekedar ketemu ngumpul, enggak. Jadi kalau kita pengen ketemu keluarga, anak-anak pengen ketemu orang tua pengen ketemu anaknya, bukan sekedar ngumpul, makan sama-sama. Enggak. Aku ingin tahu keadaanmu seperti apa. Aku ingin memastikan, tadi di bagian sebelumnya kan, memberi rasa aman, perlindungan. Aku ingin memastikan hidupmu baik-baik saja, imanmu teguh di dalam Tuhan. Makanya Paulus bahkan berkata, aku akan hidup lagi nih kalau mendengar kamu itu teguh dalam Tuhan. Orang tua yang memiliki hati Bapa merasa hidup lagi, artinya dia merasa bersemangat lagi kalau mendengar bahwa anaknya teguh dalam Tuhan. Jadi bukan sukses pekerjaannya, bukan sekedar itu, bukan kamu sehat-sehat saja, bukan. Yang membuat orang yang memiliki hati Bapa itu bersemangat lagi dalam hidupnya ketika tahu bahwa anaknya, orang-orang yang dibimbingnya, orang-orang yang dipimpinnya, imannya teguh dalam Tuhan. Imannya bertumbuh dengan baik. Orientasinya dari sini kita bisa mengerti sukacita terbesar orang yang punya hati Bapa apa? Orang yang dilayani punya kualitas dirinya, pribadinya yang baik. Tidak bicara soal yang kuantitas semata, tetapi kualitas. Sukacitanya kalau mendengar bahwa oh imanmu tumbuh baik. Oh kamu semakin mengasihi Tuhan. Oh kamu semakin setia kepada Tuhan. Oh kamu sekarang melayani Tuhan ya. Wah itu sukacita. Orang tua, pemimpin, hamba Tuhan yang memiliki hati Bapa. Bukan sekedar oh sekarang usahamu sukses ya. Bukan semata-mata berbicara tentang pencapaian lahiriah dan kuantitas atau jumlah. Tidak. Tetapi kualitas hidupmu seperti apa. Rindu untuk ketemu itu kan ingin memastikan yang seperti itu. Itu orang yang punya hatinya Bapa di surga itu seperti itu. Tetapi kalau hanya sekedar kangen-kangenan saja, nggak berdampak.
nggak merubah apapun. Selesai ketemu ya begitu saja. Tersesat tetap tersesat. Menyimpang dari jalan Tuhan tetap menyimpang dari jalan Tuhan. Tidak mengasihi Tuhan tetap tidak mengasihi Tuhan. Tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan tetap aja nggak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Tidak punya hati terhadap Tuhan tetap aja kondisinya seperti itu. Tetapi hati seorang bapa yang paling dirindukan adalah, nah, apapun yang terjadi, situasi apapun, yang paling menggembirakan, yang paling membuat hatiku bersyukur apa? Ketika kasih-Mu semakin berlimpah-limpah terhadap Bapa di surga. Ketika Engkau semakin setia kepada Bapa. Ketika firman Tuhan Engkau lakukan sungguh-sungguh. Ketika Engkau mendidik anak-anak-Mu di jalan Tuhan. Ketika Engkau bekerja dengan benar seperti yang Tuhan ajarkan. Ketika Engkau tidak meninggalkan pekerjaan Tuhan. Itu yang mendatangkan sukacita dan ucapan syukur terbesar. Orientasinya adalah kekekalan. Bukan hal-hal yang sementara. Itulah hati Bapa. Berikutnya di ayat yang ke-10 sampai 11. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan jalan kepadamu. Saudara perhatikan lagi, lebih jelas lagi di bagian pertama tadi. Kangen, rindu untuk berjumpa dengan anaknya. Tetapi bukan sekedar temu kangen secara fisik makan-makan selesai. Ingin memastikan keadaan rohaninya seperti apa. Kualitas karakternya seperti apa. Apakah dia masih cinta Tuhan? Apakah dia masih beribadah kepada Tuhan? Apakah dia masih di jalan Tuhan? Jadi orientasinya adalah hal-hal yang bernilai kekal. Ayat 10 dan 11, Paulus menegaskan kembali tadi kan. Siang malam aku berdoa sungguh-sungguh, bisa bertemu muka dengan muka, untuk apa? Menambahkan apa yang masih kurang padamu. Jadi begitu lihat kondisi anaknya, oh ternyata kamu kurang mengerti firman Tuhan. Ketika bertemu itu menjadi kesempatan yang baik untuk apa? Mengajarkan kebenaran firman Tuhan lebih baik lagi. Kalau karakternya lemah, karena dia kok mudah stres ya menghadapi masalah ya. Kok dia mudah khawatir ya menghadapi hidup ini ya. Diperlengkapi lagi supaya pengharapannya ada dalam Tuhan. Supaya dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan, percaya Tuhan, percaya pada janji Tuhan. Itulah hati Bapa. Memperlengkapi apa yang kurang dari anaknya. Pekerjaan seorang bapa, pekerjaan pemimpin, pekerjaan orang tua, pekerjaan hamba Tuhan terhadap orang yang dipimpin terhadap anak-anaknya sebenarnya tidak pernah selesai. Sebagaimana kita, waktu tertentu kita stabil bertumbuh. Menghadapi situasi sulit kita bisa. Tetapi suatu saat ketika kita alami situasi yang berbeda, mungkin kita gagal. Mungkin kita terpuruk. Kita membutuhkan orang lain untuk mengangkat kita lagi. Untuk memotivasi kita, menasehati kita, memberi kita semangat. Demikian juga dengan anak-anak kita. Anak yang kita layani maupun anak kandung kita, orang-orang yang kita layani. Memperlengkapi apa yang kurang. Bagian dari pergumulan saya sebagai seorang gembala, sebagai seorang hamba Tuhan apa? Selalu berpikir bagaimana supaya jemaat itu mengerti firman Tuhan lebih baik, mengerti jalan Tuhan lebih baik. Hidupnya semakin ada di jalan Tuhan, semakin mengenal kehendak Tuhan. Supaya jemaat, supaya saudara-saudara
mengerti bagaimana menjalani hidup ini dalam rencana Tuhan. Saudara mengalami kelimpahan kasih karunia. Saudara mengalami janji-janji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Saudara sungguh-sungguh mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Jadi apa yang kurang dari hidup jemaat, itu yang jadi pergumulan saya. Dan saya yakin hamba-hamba Tuhan di Harmoni juga punya pikiran yang sama. Selalu ingin memperlengkapi apa yang kurang. Demikian juga sebagai orang tua. Jangan pernah merasa dan berpikir Bapak Ibu adalah orang tua yang sempurna, yang sudah merasa memberikan semuanya kepada anak-anaknya. Ingat, kita bukan Tuhan yang bisa memberi kesempurnaan dalam hidup anak kita. Itu salah satu dosa orang tua. Menyombongkan dirinya bahwa dia sudah menjadi orang tua yang paling baik dan sempurna bagi anak-anaknya. Belum. Dan itu terlihat jelas. Anak-anak kita bukanlah anak-anak yang sempurna, kan? Mereka kadang buat kesalahan. Mereka kadang-kadang lemah. Mereka kadang-kadang menjadi anak yang membuat kita susah hati. Itu menjadi bukti bahwa kita bukan orang tua yang sempurna. Kalau kita belum sempurna dan kita belum memberikan semua yang dibutuhkan anak kita bertumbuh, berarti apa yang harus kita lakukan? Jadi orang tua jangan malas belajar. Jadi orang tua jangan keras hati tidak mau berubah. Kita harus selalu belajar, harus selalu mau berubah, supaya kita menjadi orang tua yang semakin baik terhadap anak-anak kita. Demikian juga saya sebagai hamba Tuhan, pendeta penginjil, juga jangan merasa sudah menjadi hamba Tuhan yang terbaik. Enggak. Kita harus terus belajar karena kita punya hasrat hati yang besar untuk apa? Memperlengkapi anak-anak kita, anak kandung kita maupun anak-anak rohani kita. Apa yang masih kurang dari mereka, itu adalah tanggung jawab kita untuk melengkapinya. Jangan hanya dikritik dan diomongin saja kekurangan, kelemahan, kesalahan anak-anak kita. Jangan. Kita sebagai orang tua, sebagai hamba Tuhan, dipanggil untuk apa? Melengkapi apa yang masih kurang dari mereka. Apa yang harus kita buat untuk mereka? Apa yang harus kita ajarkan untuk mereka? Mungkin kita memang belum melakukannya. Yuk kita belajar melakukannya. Itulah hati Bapa. Itulah hati Bapa. Yang terakhir, ayat 12 dan 13. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami sudah juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Pemimpin orang tua yang punya hati Bapa, punya visi yang jelas, mau dibawa kemana anak-anaknya. Hamba Tuhan yang punya hati Bapa, punya visi yang jelas, mau dibawa kemana jemaat yang dilayaninya. Jadi bukan sekedar melayani. Sebagai orang tua juga bukan sekedar yang penting setiap hari diperhatikan, dikasih makan, disekolahkan cukup. Tidak. Orang tua dan hamba Tuhan yang punya hati Bapa, punya visi yang jelas. Kenapa aku ajar anakku seperti ini? Kenapa aku ajak anakku lakukan kegiatan ini? Kenapa aku biayai anakku untuk mengikuti hal ini? Mengapa aku sekolahkan anakku?
Mengapa aku bimbing anakku seperti ini? Itu bukan sekedar spontan karena orang lain lakukan, kita lakukan. Karena anak orang lain lakukan, kita juga harus berikan kepada anak kita. Itu salah satu gejala orang tua atau pemimpin yang fatherless. Kekosongan kehadiran Bapa dalam dirinya itu selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Selalu cemburu dengan orang lain, tidak mau kalah dengan orang lain. Tidak. Orang tua dan hamba Tuhan yang punya hati Bapa, visinya jelas. Aku bimbing anakku, aku besarkan anakku, aku didik anakku, karena aku pengen, aku bantu anakku sampai pada sebuah tujuan ilahi. Itu jelas. Aku ajar jemaat, aku ajak jemaat lakukan ini itu, tujuannya jelas. Supaya jemaat bisa mencapai apa yang seharusnya dalam rancangan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Dia rindu jemaat Tesalonika bisa mengalami kelimpahan, saling mengasihi satu sama lain. Lalu Tuhan menguatkan mereka supaya mereka hidupnya tidak bercacat, kudus di hadapan Tuhan. Supaya jemaat siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Supaya jemaat siap menghadap Tuhan. Paulus jelaskan apa yang dia lakukan, mempersiapkan jemaat Tesalonika siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Makanya dia bantu, dia ajar, dia perlengkapi jemaat supaya hidupnya tidak bercacat, hidupnya benar, hidupnya baik, kudus di mata Tuhan. Kemudian supaya mereka satu sama lain saling mengasihi. Visinya jelas. Visi yang jelas memberi arah yang jelas, membuat prioritas yang jelas. Tidak asal-asalan. Saudara-saudara, kenapa banyak anak-anak tumbuh kacau? Anak-anak tidak stabil jiwanya. Banyak orang tua nggak jelas sebenarnya anaknya mau dibawa kemana. Ngikutin angin saja, ngikutin aja. Di luar trennya apa anakku harus lakukan. Tidak, arahnya yang jelas. Kenapa banyak orang Kristen yang tidak kuat hadapi kesulitan? Mengapa banyak orang Kristen yang prinsip imannya tidak terbangun dengan baik? Karena yang membimbing seringkali juga comot sana, comot sini, tidak ada arah yang jelas. Mari kita renungkan dua sisi. Yang pertama, aplikasi bagi kita sebagai orang tua. Bapak Ibu yang dipercaya oleh Tuhan dengan keturunan, dengan anak-anak. Apakah Bapak Ibu sudah hadir dalam hidup anakmu dan merawat, mendidik, membesarkan anakmu dengan hati Bapa? Sebagai orang-orang yang melayani, guru sekolah minggu, pendeta penginjil, saudara melayani Tuhan. Saudara, apakah saudara sudah hadir di tengah orang-orang yang saudara layani dan punya hati Bapa? Bagi kita yang dilayani, bagi kita sebagai anak, apakah kita sudah merasakan hatinya Bapa selama ini? Apakah kita merasa aman? Apakah kita menjadi orang yang sudah disiapkan menghadapi situasi sulit? Apakah kita fokus pada kualitas batiniah kita untuk menyiapkan diri menghadap Tuhan ketika waktunya tiba?